Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Saudaraku seiman, seakidah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah metafisik. Ini beberapa waktu kemarin saya sebagai terapi ruqyah syariah berkesempatan untuk melakukan terapi ruqyah kepada beberapa saudara kita yang mengalami gangguan jin, di mana mereka ketika kita cari akar penyebabnya, kita lakukan konseling psikoruqyah, mereka mendapat gangguan tersebut berawal dari melakukan ritual-ritual puasa untuk mendapatkan yang namanya ilmu kedigdayaan atau ilmu kesaktian. Kalau saya lebih suka menyebutnya sebagai ilmu sihir, di mana mereka melakukan ritual-ritual puasa tersebut dengan syarat-syarat tertentu yang tidak lain adalah tujuannya untuk mendapatkan dari ilmu sihir seperti itu, tidak mempan dibacok, tidak mempan ditembak, dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi renungan kita bahwa puasa sebenarnya itu merupakan adalah tatanan syariat di dalam beribadah kepada Allah yang sudah ada aturan-aturannya, ada pakemnya dari Rasulullah SAW. Maka jika menyelisih dari pakem-pakem tersebut, maka terjatuh kepada yang namanya bid'ah, atau bisa jadi nanti puasanya malah yang dilakukan untuk tujuan-tujuan tidak benar bisa menjurus kepada kesyirikan. Nah, ini yang perlu kita renungkan bersama. Saya teringat dalam sebuah hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Bahwa barang siapa yang mendatangkan hal baru dalam urusan agama, maka akan tertolak. Nah, ini dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan seperti itu. Dan kalau kita lihat apa yang mereka lakukan, sebenarnya selain menyelisih syariat, ya, puasa-puasa tersebut memang dilakukan tidak untuk beribadah kepada Allah, tetapi memang untuk mendapatkan ilmu-ilmu sihir tersebut. Ada kemungkinan, dan ini sangat kuat sekali, ini adalah persekongkolan setan, ya, di mana puasa-puasa tersebut sebagai syarat untuk mendapatkan ilmu sihir tersebut, di mana puasa tersebut memang ditujukan untuk dipersembahkan kepada setan. Ini ya, kalau kita lihat di dalam kaedah-kaedah dalam beragama, puasa itu sudah yang dilakukan oleh saudara kita itu sudah masuk dalam tatanan bid'ah, umur ta'abudi, urusan peribadatan. Ini ya adalah urusan peribadatan, maka ini harus betul-betul dihindari, ya, harus betul-betul dihindari jika kita ingin selamat, ini ya, karena sudah banyak kejadian di lapang yang orang melakukan ritual seperti itu mengalami gangguan-gangguan setan. Nah, saudara-saudaraku seiman seakidah, ya, ada beberapa hal, ya, yang perlu kita ketahui yang bisa mereka lakukan biasanya di dalam mendapatkan ilmu-ilmu sihir tersebut, ya. Di antaranya ada yang melakukan ritual puasa mutih, ya, yakni puasa yang mana mereka itu aturannya adalah hanya makan makanan pokok yang rasanya atau teksturnya tawar. Misalkan air putih, kemudian nasi saja, roti berwarna putih, dan lain sebagainya. Dan mereka biasanya lakukan lebih dari 40 hari atau minimal 40 hari dengan tujuan-tujuan tertentu, biasanya untuk kesaktian dan lain sebagainya, mendapatkan ilmu sihir. Ini selain menyusahkan bagi pelakunya, ini juga sudah melenceng dari kaedah-kaedah syariat. Ada lagi puasa pati geni. Ini puasa jenis kejawen, ya. Di sini tak boleh makan minum seharian penuh, kemudian tidak boleh terkena sinar matahari atau cahaya lampu. Ini contoh-contoh puasa bid'ah yang menyelisih syariah, ya. Kemudian ada lagi puasa ngelowong, ya. Jadi salah satu jenis puasa kejawen juga, di mana puasa tersebut tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh tidur. Ini ya.
Ini yang biasa mereka lakukan. Kemudian ada lagi puasa ngidang. Ya, hanya di sini tidak makan, tidak minum, tidak boleh tidur, dan hanya diperbolehkan berbuka dengan makanan sayur mayur dan daun-daunan. Lalu puasa ngepel, yakni puasa yang tidak makan dan minum, tidak boleh tidur, hanya diperbolehkan memakan nasi sebanyak sekepal atau sekepal tangan ya selama sehari semalam. Ada lagi puasa ngebleng. Nah, di sini biasanya dilakukan untuk tirakat atau lelakon ya dari kalangan orang Jawa. Didahului dengan sahur pada dini hari dari weton atau hari kelahiran, kemudian sampai sahurnya lagi selama 24 jam non-stop. Ini ada lagi puasa ngasrep, tidak makan, tidak minum, tidak boleh tidur pada waktu berbuka, hanya boleh makan yang dingin, minuman dingin tanpa bumbu dan rempah-rempah. Lah ini banyak jenis-jenis puasa tersebut, dan ini saya bahas di dalam buku saya ini ya. Jadi Ruqyah Syariah, pembahasan buhul jiwa dan jeratan setan. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, memang hal seperti ini sensitif ya. Ada yang mengatakan ini adalah budaya dari nenek moyang yang perlu kita lestarikan. Sebenarnya dalam tatanan konsep kita ya sebagai umat Islam, kita punya rumusan yang jelas. Sebuah budaya atau local wisdom itu akan kita terima jika tidak bertentangan dengan akidah, tauhid, dan syariat di dalam agama Islam. Itu sudah jelas. Apabila bertentangan ya tidak usah kita lakukan begitu. Buat apa itu ya. Nah ini di masyarakat yang masih tradisional, yang masih memegang hal-hal animisme, dinamisme, hal tersebut masih kental untuk dilakukan. Maka tugas kita adalah memberikan pencerahan, memberikan pendidikan, ya, memberikan penjelasan dengan cara yang baik tentunya, dengan argumentasi yang baik. Ini jangan pakai cara-cara yang kasar, caci maki dan lain sebagainya yang justru membuat mereka malah lari dan memusuhi. Ini kita mengacu kepada strategi dakwah yang benar ya. Dan kedepannya ya hindarilah mempelajari ilmu-ilmu kanuragan, tenaga dalam dan lain sebagainya, karena hal tersebut sangat-sangat rentan sekali dengan gesekan dari campur tangan bangsa setan atau bangsa jin dari kalangan mereka ini ya. Kita sudah bertahun-tahun melakukan kegiatan Ruqyah Syariah, dan memang esensinya di situ memang ilmu-ilmu kebatinan, ilmu putih, ilmu hikmah dan sebagainya itu adalah merupakan infiltrasi dari bangsa setan, tepatnya dari kalangan bangsa jin. Sehingga kita perlu untuk berhati-hati di dalam hal beribadah ya. Apalagi puasa jebakannya sangat halus. Terkadang juga dibumbui dengan wirid-wirid Asmaul Husna dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi tujuannya bukan untuk beribadah kepada Allah, tujuannya bukan untuk ala bidzikrillahi mata'nimul qulub, bukan itu agar jiwanya tenang dengan berzikir, sama sekali tidak, tetapi memang ditujukan untuk mendapatkan ilmu-ilmu kedikdayaan, ilmu-ilmu kesaktian, dan ilmu-ilmu sihir. Dan semua itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saudaraku seiman seakidah, semoga Allah memberi petunjuk kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.